yang mengaku cucu Rasulullah, akan tetapi selalu merendahkan orang lain, minta dimuliakan tapi ra gelem mulyake wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait yaitu Kiai Bendo Grobogan tantang Gus Yahya soal yaitu PBNU. Nah, teman-teman, jadi berkaitan tentang terkait masalah yaitu ketum PBNU ini yang membela Habib Ba'alawi, yang dimana yaitu ketum PBNU itu mengatakan di depan jamaah bahwasanya mari kita ikut saja ya, nggak usah lihat catatan. Jadi intinya ya yang disampaikan oleh Gus Yahya selaku ketum PBNU ini, kita itu ikut saja, nggak usah lihat catatan itu, yaitu nggak usah lihat tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yaitu tentang terkait masalah nasab Ba'alawi ini. Bahkan ya teman-teman ya, tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini berdasarkan yaitu kitab nasab ya, ilmiah. Bukan langsung kita ini percaya itu adalah zuriat Nabi. Namun kenyataannya di lapangan ya teman-teman ya, yang dinamakan yaitu yang mengaku sebagai zuriat Nabi ini, lihat bagaimana mereka ini kalau berceramah isinya hanya doktrin, lalu kemudian gak ada sekali membahas tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang dibahas adalah meninggikan nasabnya dan yaitu bercerita tentang khurafat-khurafat dari leluhurnya, padahal itu bukan karomah, itu adalah karangan bebas. Nah teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak yaitu Kiai Bendo Grobogan tantang Gus Yahya mengenai Habib Ba'alawi ini, yang dimana mereka ini adalah ceramahnya menyesatkan kaum muslimin. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ayah saya menghormati kayak sing putu Nabi dihormati, Kiai juga begitu. Orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndahke, maka tidak terima, saya lawan. Mari kita ikuti saja, senang tidak senang, setuju tidak setuju, mari kita ikuti saja. Tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Orang-orang yang kualat, orang kualat-kualatan. Kualat aku biyen mula. Kualat topoh. Sudah, tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Apa nih mukibin ini? Karena apa? Kiai punya tanggung jawab. Bagaimana ketika nanti pedokan Kanjeng Nabi, kita ditanya oleh Kanjeng Nabi, kowe sing santri, kowe sing ngalim, ngerti putuku nalare dolat cetok, orang mbok elekno, tanggung jawabmu dadi kiai nang ndi ya iki. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alawi ini. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Ngono, paham mulai. Ora kok terus butuh Nabi, saya ikuti. Namanya tidak punya tanggung jawab. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Saya jangan dianggap provokasi, tapi saya mengedukasi panjenengan kabeh agar supaya menjaga kemurnian nasab Kanjeng Nabi harus dijaga. Maka jangan disalahkan ketika orang-orang Jawa menanyakan orang-orang yang selalu mengklaim putu Nabi. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Karena tidak cocok. Janjane kowe iku nek emas tenan iku di surat-surate. Iki hanya tanya, di surate nek kowe emas tenan. Ojo trimo omongin mbahku emas kok, omongin mbahku emas. Lah yo nek emas tenan, lah nek kuningan nggih. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Masa wong takok masalahke. Nek kowe emas tenan di surate, nek gak di surat, ayo dites emas tenan apa ora. Nek memang putu Nabi, mana datanya? Nek orang di data, ayo dites DNA. Beres. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno. Dulu itu saja KBC itu pernah menulis silsilah wayang. Mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu
bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya nggak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya nggak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Mulane aku rapi bakas nasab, tapi nasib sejarah sing bilak-bilok, nasib anak-anak kita yang akan mengkonsumsi sejarah palsu, nasib anak-anak kita sing ziarah tegere kuburan palsu. Ini harus diluruskan karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Bahkan betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Saya itu mergo saking senengnya Kanjeng Nabi, saya tidak rela ketika Kanjeng Nabi dinodai. Maka setiap kali saya kadang ketika pengajian rasa bakas nasab, aku yuk mato, saya tidak akan bakas nasab, tapi aku bakas nasib wong sing kapusan nasab. Soal nasab Ba'alwi saya jujuk ke ujungnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya, ujungnya tuh soal husnuzon. Nggih, saya tak bakas nasib anak-anak kita yang selalu mengkonsumsi sejarah palsu. Kadang-kadang ziarah di makam-makam yang palsu. Ini nasib ini yang harus dipikirkan. Ya tok karepe ora karepe. Iki terakhir ngamuk ngono wae. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Aku ora bakas nasab, tapi bakas nasib wong-wong generasi kita sing kapusan nasab. Wis kadung montore diwehno, omahe dibanguno, anak dijalukno, jebule ora putu nabi ya tele. Kapusan itu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin. Coba sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja sudah. Orang-orang yang menisbatkan putu nabi, bahkan kadang-kadang dia itu sering pamer nasab, dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, akan tetapi akhlaknya ora cocok karo Kanjeng Nabi. Niki bahaya, sing rusak Kanjeng Nabi. Non muslim mengatakan wi putune wae kaya ngono, ora mungkin bae, paling biyen yo ngono kuwi. Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Kanjeng Nabi selalu menghormati orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Kenapa sampean yang mengaku cucu Rasulullah akan tetapi selalu merendahkan orang lain, minta dimuliakan tapi ora gelem mulyake wong. Ini bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Krungu ora kupingmu? Insyaallah tak banterke niki. Lagi mulai ngamuk nek ngeten iki. Al-Habib, Ad-Doktor, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menisbatkan cucu Rasul mulai sekarang harus tobat. Cocoknya akhlaki sampean kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Bendo Grobogan ya tentang terkait masalah Habib-Habib Alawi, yang dimana mereka ini sangat jauh sekali ketika mereka ini berceramah di depan jamaahnya, isinya hanya doktrin-doktrin yang menyesatkan dan cerita-cerita khurafat ya teman-teman. Bahkan ada Habib ya teman-teman, yang dimana Habib tersebut itu yang memalsukan makam, jadi membuat makam palsu. Kasihan ya teman-teman kaum muslimin ini yang dibodoh-bodohi oleh mereka, membuat makam palsu untuk diziarahi. La haula wala quwata illa billah. Bukan itu saja ya teman-teman ya, mereka itu ingin dimuliakan tapi tidak mau menghormati orang yang memuliakan ya, malah dijadikan yaitu budak-budak mereka. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini sebagai kaum muslimin yang dimana kita ini sangat mencintai yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak rela ya teman-teman ya, nasab yang mulia ini dikotori yaitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dimana mereka ini ya teman-teman ya
tidak bisa mencontohi yaitu Rasulullah SAW ya, yaitu dalam hal berdakwah saja mereka ini selalu teriak-teriak, marah-marah, mencaci maki, mengajak umat, mengajak kaum muslimin untuk yaitu membenci pemerintah. Bukan itu saja ya teman-teman ya, ketika mereka ini berceramah, mereka ini hanya membanggakan yaitu nasabnya, datuk kami, Habib ini, Habib fulan, Habib itu, waliullah ya, bisa terbang gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya, Kiai Bendong Robokan ini itu menantang Gus Yahya ya. Kalau benar-benar Habib Ba'lawi itu adalah zuriat Nabi SAW, maka buktikan. Ibarat kalau benar-benar itu emas ya teman-teman, emas murni, mana surat-suratnya? Jangan bilang ini emas murni, ini dari kakek saya dulu, tapi surat-suratnya nggak ada. Nah, maka dari itu dites ya, emasnya itu dites, apakah emas beneran atau emas palsu. Sebagaimana juga ya teman-teman, orang-orang yang menisbahkan yaitu kepada Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, harus dites dulu ya, apakah benar mereka ini zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tes DNA. Karena apa teman-teman ya, dengan tes DNA ini ya kita ini bisa mengetahui bahwasanya apakah benar orang tersebut yang mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab, namun kenyataannya sudah 180 ya lebih kalau nggak salah itu yang ada di Timur Tengah sana, yaitu yang mereka ini menisbahkan kepada Rasulullah yaitu adalah bukan zuriat Nabi, hasilnya bukan orang Arab, hasilnya adalah plat G ya, hologrupnya G bukan J1. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, mau bukti apa lagi ya? Saya juga heran ini ya teman-teman ya, Ketum PBNU ini kok malah membela yaitu Habib Ba'lawi dengan apa? Dengan husnudzon. Waduh, kacau ya teman-teman ya. Kalau dengan husnudzon nanti semakin banyak ya orang-orang yang mereka ini mengklaim adalah Habib Ba'lawi, diba'lawikan ya. Jadi kan kalau Ba'lawi kan udah pasti menurutku saya itu adalah zuriat Nabi SAW. Kan kacau ya teman-teman ya. Coba teman-teman ya, ingin dimuliakan, udah dimuliakan, minta minta anak, maksudnya itu untuk dinikahi, minta motor udah dikasih, tapi ternyata cucu palsu. Waduh, ini gimana teman-teman ya? Kan jadi kan ketipu ya, kasihan ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kalau benar-benar mereka zuriat Nabi SAW, kenapa harus takut untuk tes DNA ya? Kalau yang asli itu ditanya suratnya mana, ini suratnya ya. Seperti itu ya. Dengan apa? Tes DNA. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.